semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week yang ke-75 hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat ya, monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berdiskusi dan mengulas produk dari Purto System dari MAPE. Oke, sekarang kita langsung saja kita mulai sesi talkshow kita kali ini bersama MAPE, dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu mengundang professional reviewer, kita menyebutnya, dan hari ini kita mengundang Mas Fendri dari Detail Studio untuk membantu kita menjadi tandem dari Mas Jeffrey nanti dari MAPE. Halo, selamat siang Mas Fendri. Ya, siang Mas Bayu. Oke, mudah-mudahan lancar terus ya Mas kerjaan dan sehat-sehat terus Mas. Amin. Amin. Oke, dan selanjutnya saya akan menyapa Mas Jeffrey George di sini, perwakilan dari MAPE yang akan memaparkan apa sih Purtop 1000 itu dan apa saja sih inovasi-inovasi lain dari MAPE nanti yang bisa disampaikan. Halo, selamat siang Mas Jeffrey. Siang Mas Bayu, Mas Fendri. Sehat-sehat ya Mas? Sehat-sehat. Ya Mas Jeffrey. Nah, di sini nanti Mas Jeffrey akan memaparkan mengenai Purtop 1000-nya dan apa saja sih yang bisa dimaksimalkan dari Purtop 1000-nya. Nah, untuk itu silakan Mas Jeffrey, mungkin bisa langsung di-share pemaparannya seperti itu. Silakan. Untuk acara siang hari ini, saya akan memperkenalkan solusi waterproofing liquid base yang kalau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah liquid membran dari bahan pure polyurea dan fiturnya banyak banget, bahkan kita nyebutnya waterproofing yang all for one. Oke, sebelum sampai ke perkenalan Purtop 1000, nama produknya, kita kenalan dulu sama MAPE secara general. MAPE di worldwide hadir pertama kali tahun 1937 di kota Milan, Italia. Jadi tahun 2022 ini MAPE berusia 85 tahun, dan nama MAPE sendiri merupakan satu singkatan. Kalau dalam terjemahan bebasnya bisa diartikan sebagai material tambahan untuk building dan industri. 85 tahun di Italia, pertama kali 1937, sedangkan untuk MAPE Indonesia pertama kali kami hadir tahun 2015. Jadi memang terbilang baru di dunia material konstruksi Indonesia. Per 2016 kami sudah punya pabrik dan warehouse di Cikarang, Jawa Barat. Produk range banyak banget, lebih dari 5.500 produk yang dimiliki MAPE. Untuk hari ini kita akan fokus pada waterproofing, utamanya produk dari lini waterproofing liquid namanya Purtop. Oke, training program kalau sudah boleh tatap muka dengan senang hati kita bisa mock up, demo, atau mungkin kalau rekan-rekan arsitek butuh untuk approval klien, sampel block gitu kan, dengan senang hati kita bisa provide. Oke, kita handle 8 market fokus, yang atas building gitu kan. Nah, ternyata selain building, kami punya segmentasi juga untuk infrastruktur, seperti pembangunan jembatan, bendungan, kemudian underground construction. Itu ada produk-produk yang struktural banget, dan ada juga produk untuk marine. Produk marine ini lebih kepada produk-produk finishing untuk permukaan selain semen atau beton. Lanjut, segini banyak produk lines-nya MAPE, dari 5.500 kita pecah menjadi 16 produk lines. Kita punya produk untuk perekat keramik, produk untuk lantai resin. Nah, untuk ke siang menjelang sore hari ini, kita akan perkenalkan produk dari produk lines ke-12. Produk lines ke-12, produk untuk waterproofing. Kita akan perkenalkan Purtop System, di mana Purtop System dikategorikan sebagai waterproofing untuk heavy duty. Jadi kalau waterproofing itu range-nya banyak banget, ada yang cement base, ada yang resin, kemudian below structure, above structure, termasuk yang heavy duty. Heavy duty maksudnya apa ya Pak?
Heavy duty itu strength-nya besar dan dia bisa untuk dilewati beban-beban yang berat. Lifetime-nya juga, ekspektasi lifetime-nya panjang banget. Jadi kalau betul, kalau misalnya di bangunan kayak di roof ada jalur gondola, nah kan itu kan udahlah bebannya berat, kemudian ada vibrasi. Kalau waterproofing yang biasa takutnya masalah. Termasuk kalau untuk jembatan, nah ini ya salah satu solusi waterproofingnya Purtop system. Oke, tadi saya sempat bilang waterproofing all for one, karena si Purtop system ini produk yang sama bisa jadi sistem waterproofing untuk roof, bukan cuma dak beton, metalik, atap-atap metalik, bisa banget, bahkan bisa di atas membran lama. Kemudian ada juga waterproofing Purtop untuk decking, dan yang menarik waterproofing untuk water tank, baik itu FWT maupun SWT, tank lining yang chemicalnya berat, bisa banget pakai Purtop. Itu tadi kalau bisa timpa waterproofing lain kan Pak? Kalau Purtop ini, kalau ditimpa ke waterproofing produk lain, bisa ada kendala nggak gitu Pak? Mana beda atau apa? Normalnya sih technical kita harus ngecek dulu Pak. Jadi survei, kemudian yang dicek itu ada beberapa kategori. Salah satunya performance waterproofing lama, kerekatannya ke beton. Paling umum itu kan membran ya, membran bakar. Kita cek dulu kerekatannya. Kalau emang ada yang sudah copot-copot, sudah nggak nempel lagi, ya itu kita bongkar. Tapi kalau overall masih oke, bisa banget kita timpa di atasnya. Cost saving banget. Oke Pak. Oke, kita lanjut. Purtop series, kita punya beberapa jenis waterproofing Purtop. Yang dua produk pertama, Purtop 1000 dan Purtop 500, ini packagingnya memang gede, drum-druman. Kemudian ada Purtop Easy dan Purtop HA, ini yang packagingnya 25 kiloan dan cocok untuk luasan yang nggak terlalu besar. Kalau yang Purtop 1000 yang akan kita bahas hari ini, masing-masing drum isinya 225 kilo, jadinya in total satu set 450 kilo. Jadi luasannya emang yang direkomend luasan 200 meteran ke atas. Purtop 1000 tadi pertama Purtop system untuk roof, kemudian Purtop system untuk deck, dan yang terakhir yang menarik Purtop system untuk tank, di mana si waterproofing ini juga certify untuk drinking water. Jadi aman banget kalau untuk freshwater tank, sekalian fungsi waterproofing, sekalian fungsi tank lining. Jadi itu situasi untuk drinking waternya itu GWT-nya beton doang, dikasih Purtop ini udah Pak, nggak usah pasang keramik lagi, bisa diisi air gitu Pak? Betul. Kita rekomennya memang di atas beton, baik dinding maupun lantai, seperti yang digambar katalognya. Untuk bidang vertikal juga nggak ada masalah karena dia spray. Jadi hemat pasang keramik kayak ini Pak? Hemat banget, mulai dari mortarnya keramik, nut keramik, kemungkinan untuk kegagalan ketembusan air masuk dari nut, udah waterproofing aja yang fungsi coating sekalian. Oke, kelebihan dari Purtop 2 adalah yang pertama dia ultra fast curing. Memang aplikasinya harus profesional karena si Purtop 1000 ini 7 detik setting. Makanya ditulis ultra fast curing. Kemudian sertifikasinya banyak banget. Mulai dari tahan akar, kalau misalnya roof garden gitu kan, atau planter. Kemudian untuk fungsi waterproofing yang infrastruktur tadi, di Eropa ada guidance European Technical Assistance Guidelines ITEC 003, di mana waterproofing ini dipakai di bawahnya aspal. Jadi nanti waterproofing ditumpah aspal,
Kemudian ada juga tadi waterproofing yang certified untuk freshwater, banyak banget sertifikasi dari Purtop 1000. Nah ini kita ngobrolin data teknis, elongasinya 300%, strength-nya juga gede banget. Kemudian ada sertifikasi untuk flood resistant dan drinking water. Strength impact-nya juga besar dan tahan sama kimia. Nah, ini tahan sama kimia, Pak. Ini kan Betul. saya pernah kejadian, Pak, di satu proyek. Di roof deck-nya ya, kan di roof deck kan banyak pelatan ME ya. Situasinya lagi ada oli panas nih buat pelatan ME-nya. Tiba-tiba tumpah, Pak. Langsung jatuh ke waterproofing yang belum ditutupin. Langsung rusak, Pak, kayak gitu. Oke. Nah, ini kira-kira kuat nggak kayak kena oli panas gitu? Normalnya sih nggak ada guideline buat yang spesifik nyebut temperatur berapa, tapi biasanya kalau masih 40, 50, 60 harusnya sih masih tahan. Karena itu kemungkinan bisa rusak ya, Pak? Iya, di atas, karena kan ini resin base, dia sebenarnya sensitif sama temperatur. Tapi si Purtop 1000 ini tahan cycle temperatur, cuman cycle yang di lab itu kan pastinya beda kondisi dengan cycle temperatur, apalagi kimia yang dipanaskan. Gitu. Ada juga sertifikasi untuk ketahan api. Wow. Tahan api. Ya, sebenarnya bukan tahan bakar ya, Pak. Jadi di IN 13501 ini ada testing tertentu dibakar. Nah, ini ada klasifikasinya, standar Euroclass sudah ditesting dan kita kelas E. Tapi terus terang kelas E ini mengacu kemana saya belum baca. Mas Henry, Mas Jeffrey, saya mau ikutan tanya ya. Ini saya tertarik untuk water tank nih, pengaplikasian water tank. Nah itu kan tadi Mas Jeffrey sampaikan bahwa nggak perlu ada lagi tambahan apapun gitu ya. Jadi substrat aja, konkret disemprot, tinggal bisa digunakan. Nah itu ada proses menunggu beberapa saat dulu nggak Mas Jeffrey pada saat water tank itu akan digunakan gitu? Karena mungkin di sini karena kita melihatnya masih dalam bentuk chemical construction gitu ya, walaupun ini bisa langsung aman digunakan untuk water tank, apakah ada proses beberapa saat untuk menunggu ini benar-benar set gitu dan aman untuk digunakan? Normalnya sih 3-7 hari. Memang settingnya cuma 7 detik. Jadi ini agak lompat sedikit, settingnya dalam 7 detik untuk fungsi open traffic. Jadi misalnya aplikasi di roof, terus nanti mau ada pedestrian. Nah, 7 detik itu sudah bisa diinjak-injak. Sedangkan kalau untuk ke fungsi water tank, kan dia confinement, tertutup. Jadi memang chemicalnya harus dipastikan kering dulu dan waktu tunggunya 3-7 hari. Oh, oke. Berarti masih ada tetap harus, kalau untuk khusus water tank ada proses setting waktunya juga ya Mas ya? Ya, ada proses curingnya. Pastiin semua chemicalnya sudah evaporate. Dan yang kedua, karena ini confine tertutup, jadi prosesnya agak lebih lama dibanding kalau dia yang open air. Oke, baik. Terima kasih Mas Yufri, silakan dilanjutkan. Kalian ini water tanknya bukan cuma fresh water tapi tahan chemical. Wow. Tahan chemical, chemical resistant list-nya ada di belakang. Ini yang chemical yang berat-berat aja yang ditampilin, nanti saya kasih lihat di belakang. Nah, ini ada referensi project terkini di gedung di Jakarta di bilangan Rasuna Said. Yang Rasuna Said nanti di belakang. Nah, ini kita tes di lab. Kita pengen tahu seberapa kuat sih Purtop 1000 gitu kan. Aplikasi di bata ringan terus dikepruk, bata ringannya yang rusak, saudara-saudara. Ini real di aplikasi di bata ringannya yang kepruk. Kemudian kita aplikasi lagi di kardus,
Nah, ini videonya MAPE Malaysia. Untuk yang kardus ini, MAPE Indonesia juga tes, kita bikin sendiri di project, dan lebih kurang sama. Kita waterproofing kardus, kemudian kita uji rendam. Ini kardus yang diuji rendam. Kemudian kita waterproofing di atas air. Setting time kurang dari 6 detik. Segini kuatnya sampai kardus bisa diinjek-injek. Dalamnya air ya padahal. Ya, dalamnya air. Jadi itu airnya jadi set juga dong Mas ya? Enggak, dia bikin layer, jadi airnya itu ngegigit, waterproofingnya itu ngegigit dari sisi samping dan dia bentuk curtain, bentuk kayak tirai di atas air. 2 drum, aplikasinya sedikit agak rumit, sebenarnya bukan rumit sih, sebenarnya alatnya aja yang sedikit canggih karena pakai reaktor. 2 drum dengan selang yang beda-beda, kemudian ditarik ke reaktor dan nanti dua-duanya ketemunya di ujung nozzle waktu mau keluar. Selangnya pun heated dan ini sudah ada aplikator di Jakarta. Sebenarnya dia handle Indonesia sih, nggak banyak aplikator yang punya alat ini dan mereka sudah terlatih. Memang agak rumit, tapi hasilnya sepadan dengan tingkat kerumitannya. Yang pertama, Purtop 1000 untuk roof, bisa banget di atas macam-macam permukaan. Kayak yang kiri, terus ini yang metalik ke roof, terus di atas membran lama, batu alam, segala mau. Nah, kalau untuk di roof, bisa banget expose, baik dia expose cuman menghadap matahari, hujan panas, ataupun expose untuk ke open traffic. Nah, kalau untuk yang open traffic, kalau diperlukan estetis, diperlukan kosmetik, bisa banget di top coat lagi dengan top coatnya MAPE. Nah, kalau cuma untuk dak beton engineering, paling yang naik-naik kontrol atau untuk gondola, nah itu nggak usah pakai top coat lagi, langsung dibiarin apa adanya menghadap hujan panas segala macam. Jadi kalau mau request warna itu pakai yang PU20N tadi ya, Pak? Betul, di PU warnanya akan didapat dari PU20N, sedangkan untuk kalau cuma untuk roof biasa-biasa aja nggak perlu warna. Nah, warnanya Purtop 1000 itu sudah warna grey. Nah, ini yang untuk waterproofing roof normal gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang planter box, nah ini kita punya opsi sistemnya, mulai dari drain sistemnya untuk detail landscape. Dan ada beamnya juga untuk ke waterproofing planter box. Mas, tadi itu kan untuk ini artinya Purtop ini bisa untuk kolam renang, planter box dan roof deck ya? Betul, betul banget. Kalau saya lihat ini ada 3 lapisan ya, kayak primer, coat primer, Purtop 1000N, atasnya bisa yang PU20N atau enggak atau yang kit grain ya? Iya, betul. Nah Mas, ini saya agak sedikit membandingkan ya. Saya nggak usah sebutin nama suppliernya gitu. Dia ada satu produk. Dia itu Dia itu coating UV. Dia itu juga bisa buat kolam renang, buat roof deck, kolam renang, roof deck sama planter box gini. Dan dia itu cuma satu produk, Mas. Nah. Ini keuntungannya untuk MAPE ini pakai sampai 3 lapisan ini, buat keuntungannya apa, Mas? Apakah ada kelebihannya seperti kualitas gitu? Oke, kalau tadi yang satu layer itu saya suspeknya kemungkinan produknya mungkin kalau disingkat PU juga, tapi polyuretan. Nah, untuk ke polyuretan memang dia tahan UV, terus dia bisa planter. Kalau sebenarnya kolam renang juga bisa, tapi strength-nya jauh dibanding yang polyurea. MAPE juga punya polyuretan, PU, polyuretan liquid, ada warna putih, ada warna grey,
Tapi yang membedakan jauh banget adalah strength, kemudian implikasi langsungnya adalah ekspektasi daya tahan dan garansi. Kalau yang poliuretan itu normatif 1-3 tahun paling, dan dia nggak bisa expose untuk pejalan kaki, apalagi beban-beban berat. Dia expose untuk dak misalnya. Nah kalau yang si Purtop 1000 poliurea mau dilindes mobil, asal jangan dilindes tank, masih kuat. Garansinya berapa tahun, Mas? Minimum 10, Pak. Nah, ini yang membedakan. Biasanya kalau semen base 1 tahun, kemudian membran 1 tahun, poliuretan 1-3 tahun. Poliurea minimum 10. Itu yang membedakan karena emang strength-nya gede banget. Kualitas tinggi artinya ya. Pak Iya. Jeffrey, Siap. untuk garansi 10 tahun itu dengan kondisi kena panas hujan setiap hari sepanjang tahun ya? Iya, betul Pak. Oke, makasih. Nggak pakai scraping, nggak pakai tile finish, Oh, gitu ya. apa adanya, karena emang ekspektasi daya tahannya panjang. Oke, apakah sudah banyak aplikator di Jakarta ataupun di tempat lain Pak? Kalau ada bisa minta dikasih nomor kontaknya aplikator tersebut Pak. Bisa Pak, nanti di Japri di akhir presentasi ada nomor telepon saya. Kalau untuk aplikator, setahu kami yang punya alat itu di Jakarta 2. Tapi dan dua-duanya sudah certify MAPE dan mereka handle project se-Indonesia. Karena memang investasi alat nggak banyak yang punya, dan seandainya punya pun harus training. Karena gini Pak, bayangin kalau ngerjain ini terus ada salah aplikasi, nggak ketutup, dia kan nggak nyambung, nggak bisa jadi kayak tirai. Akan ada gap putus, itu yang kita takutin. Atau yang kedua, ini 7 detik setting. Ketika ada salah aplikasi, bongkarnya gerindanya setengah mati. Jadi ini aplikasi yang kita nyebutnya sekali jadi. Makanya harus yang benar-benar terlatih dan punya alat. Berarti Nah ini Warnanya apa aja Pak yang ada Pak? kalau untuk yang Purtop 1000 hanya 1 warna. Grey aja ya? Iya, betul. Nah ini yang tadi saya salah sebut, ini yang aplikasi di gedung di Rasuna Said, Kuningan. Di primer, ini sudah di primer, epoxy primer. Ini meminimalisir biaya surface preparation, dalam artian concrete repair. Jadi kalau baru retak-retak rambut Pak, nggak usah diisi-isi lagi, nggak usah digerindak segala macam, cuman dihalusin aja, terus disikat pakai Purtop 1000. Ini di gedung, saya nggak boleh sebut namanya, tapi di Bilangan Rasuna Said. Nah, aplikasinya kayak gini. jadi ada sedikit tambahin nih Mas Devi. Jadi kalau misalnya Purtop 1000 ini kuatnya apa? Bisa kita highlight adalah strength-nya Mas. Kalau untuk area-area Indonesia ini kan banyak tuh yang mempunyai sering gempa lah gitu. Ini berarti bisa jadi material yang sangat direferensikan ya Mas ya, untuk dalam tanda kutip tidak hanya untuk sebagai waterproofing tapi untuk memperkuat area misalnya dari segi surface-nya atau dari area-area tertentunya gitu Mas. Jadi memang untuk tadi saya balik, oke. Sebentar, ini videonya ada di halaman terakhir, ada dia certify ada IN 1504-2, IN 1504-9. Dua standar ini adalah standar untuk concrete protection. Nah, termasuk satu lagi fitur tambahan sebenarnya, memang bukan peruntukannya, tapi ketika Purtop ini nempel di permukaan, karena daya rekat dan strength-nya si Purtop sendiri besar, jadinya ketika misalnya beton tadinya sudah ada retak rambut nggak akan meluas, dan kalau yang belum retak, karena si Purtopnya gigitnya banget, nggak akan jadi retak, termasuk kalau gempa, tapi memang bukan fungsinya. Fungsinya untuk anti gempa atau nahan gempa, dia sebatas ngegigit si beton yang ketempelan.
Ya, jadi strukturnya jadi lebih rigid ya, Mas. Ya, Walaupun ini betul. bukan memang khusus untuk gempa gitu, Mas. Betul. Ya. Nah, ini video selanjutnya ini di SCBD. Nah, ini pas kebetulan kelihatan di layar. Produk ini juga punya sertifikat Green Building dari GBCS Green Building Council Singapura. Ini pas kelihatan di labelnya nih. Oke. Ini project yang kedua di SCBD, high rise juga, lantai rooftopnya kalau nggak salah 51 atau 52. Nah, ini alatnya aplikator kita. Lebih sulit nyiapin alat, dari waktu tunggunya lebih lama nyiapin alat dibanding aplikasi. Kayak gini aja. Nah, ini kondisi yang di sini agak unik. Biasanya kalau di tempat lain kayak baut-baut, fitting-fitting itu dilindungi. Nah, kalau yang di sini manajer engineeringnya minta bautnya sekalian ditutupin. Nah, ini kita tes uji rendam di kardus. Tapi kalau ini kardusnya airnya nggak kita waterproofing. Kemudian kardusnya kita injak. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ke belakang, ini fittingan ini sekalian bautnya minta dia ditutupin purtop. Jadinya, karena kan kalau baut itu bukan pasti, kemungkinan ada retakan di beton, di bawah fitting ini kemungkinan bisa jadi akan jadi rembesan air. Jadinya sama engineeringnya sekalian disikat, sekalian jadi anti korosi, sekalian waterproofing. Nggak usah capek-capek lagi ya. Iya, karena modelnya spray, dia masuk ke pori-pori besi, masuk ke pori-pori beton permukaannya. Pak Jeffrey, kalau itu dak beton atau dak konkrit yang di rooftop, kondisi adalah udah bangunan lama, itu apa perlu mesti dibersihkan dulu atau langsung bisa di-spray dengan rooftop system ini? Biasanya technical kita survei dulu, Pak. Jadi technical survei, kemudian kalau retaknya retak rambut, belum retak struktural, dan mutu betonnya masuk, biasanya sih kita minta normatif ya Pak, K300, tapi kalau masih di bawah itu 250 mungkin masih bisa aplikasi. Paling yang dibersihin adalah, mohon maaf, tai betonnya atau beton yang remah-remah atau lumut. Itu aja yang dibersihin. Kalau retaknya baru retak rambut, nggak usah diapa-apain. Kalau retak struktural mungkin menyesuaikan besaran retakannya, bisa diaplikasikan langsung. Oke, makasih. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini kita masuk ke purtop system untuk sistem yang kedua, purtop system untuk deck. Nah, ini teman-teman lihat, dia sudah dikategorikan approve untuk penggunaan di infrastruktur, di mana jembatan itu minimum lifetime-nya 20 tahun. Jadi harapan lifetime-nya si waterproofing ini barengan dengan umur bangunan. Harusnya garansinya 20 tahun dong, Mas. Makanya minimum 10. Kan minimum 10 bukan berarti pasti 10. Tergantung permukaannya. Kalau permukaannya oke banget, kayak contoh beton jembatan gitu kan, berani 20 tahun. Tapi kalau kita ngomong minimum 20, ternyata beton rumahan misalnya, atau gedung yang tempo dulu, itu setelah disurvei nggak masuk 20 kan masalah. Jadi kita normatif, kita bilangnya minimum 10. Oh, jadi kalau misalnya bangunan lama, kayak betonnya udah agak bermasalah dikit lah, Mas tetap berani 10 tahun, Mas? Gitu. Ya, normalnya sih sebelum kita putuskan warranty, kita survei dulu. Kalau memang nggak masuk buat 10 tahun nih, kita akan rekomendasi perbaikan 1, 2, 3, 4 supaya warranty-nya bisa full. Oh. Tadi saya sempat mention fast to return, karena kalau ini dak beton, kemudian ada pedestrian, downtime-nya nggak boleh lama-lama. Nah, ini cepet banget setting, cepet banget bisa operasi. Nah, ini kalau di Eropa, tadi juga di awal saya sempat sampaikan, waterproofing buat jembatan.
Ini jembatan existing, persiapan permukaan, kemudian aplikasi primer, terus ini aplikasi Purtop 1000 waterproofing, dan setelah Purtop 1000 warnanya akan lebih kurang kayak gini. Nah, setelah Purtop 1000 sebelum dituang aspal ada primer coat khusus. Jadi primer coat-nya diaplikasikan di atas Purtop 1000, baru kemudian dituang aspalnya. Nah, kalau di jembatan kayak gini, udah pasti umurnya si waterproofing ngikutin umur jembatan. Tadi dituang aspal, kalau yang ini untuk ditutup cor-coran, sistemnya sama, tetap pakai primer, kemudian baru si waterproofing Purtopnya di spray. Nah ini teman-teman bisa lihat selangnya pun selang yang dipanaskan, heated hose. Makanya memang aplikasinya agak sedikit rumit teknisnya. Itu Purtop 1000N aja warnanya kayak tadi ya Mas, yang putih itu? Iya, lebih kurang sebenarnya agak abu-abu sih Pak. Ya. Ada foto yang udah agak lama nggak? Waterproofing Purtop 1000N aja? Saya nggak punya. Adanya fotonya kan foto waktu aplikasi. Biasanya kita jarang sih habis aplikasi terus 2 tahun gitu nengok, kecuali ada masalah. Tapi sejauh ini belum pernah. Di Indonesia terbilang baru. Kalau yang foto di teman-teman sekalian main ke websitenya MAPE, kalau foto di existing project itu juga biasanya foto-foto di aplikasi baru. Oke. Kalau sama owner, kalau Purtop 1000N aja udah bagus, kalau 5 tahunnya nggak terlalu beda jauh, ya pasti PU20N-nya nggak kepake Mas. Ya betul, memang biasanya kalau Purtop 1000, makanya kita punya sistem finish coat, biasanya akan ada sedikit perubahan warna. Dia jadi agak butek, nggak merubah fungsi, nggak mengganggu fungsi, cuman sekedar tampilan. Tampilan aja ya? Ya, estetika betul. doang ya? Betul, estetika aja. Oke, kita masuk ke Purtop 1000 untuk tank lining. Nah, tadi udah untuk fungsi waterproofing, udah fungsi untuk ke deck, sekarang fungsi untuk tank lining. Tetap pakai primer. Nah, kalau tank lining biasanya kan, apalagi kalau underground, itu biasanya dindingnya akan selalu lembab. Nah, kalau permukaan existingnya lembab, kita punya primer khusus, primer tersendiri, semacam kayak epoxy mortar. Kalau untuk permukaan lain yang nggak lembab, kita primernya primer epoxy coating. Oke, nah segini banyak untuk ke chemical resistant list-nya. Artinya tadi tahan lembab ya Mas? Kalau tahan lembab sih pasti, tapi primernya yang membedakan. Oh, artinya bisa dipakai buat basement juga Mas? Bisa, tapi sayang Mas, mahal. Karena basement kan cuma musuhnya lembab. Lembab itu diprotek dengan tree block, baru abis itu waterproofing biasa, beres. Jadi sayang ya, biasanya integral aja cukup ya? Integral sama, kalau kita sih rekomen ada yang membran gelaran atau membran bitumen, liquid bitumen. Biasanya kalau untuk ke basement itu aja cukup, nanti baru dituang. Nah kalau memang dinding mau waterproofing dari sisi negatif, MAPE punya juga produknya. All in one. Ya, segala-gala punya. Nah ini ya di tank coating. Saya punya sampel jadinya, tapi mungkin nanti habis kalau slide-nya udah selesai baru saya tunjukin. Nah ini freshwater tank. Karena dia spray confine area tertutup, jadinya waktu surface preparation dan waktu nyepray segini debu dan segini partikelnya. Nah ini aplikasi damp proofing
primer yang untuk lembab. Ini kan kelihatan nih, masih ada bercak air. Baru aplikasi purtopnya. Saya jadi ada pertanyaan tuh Mas, yang tadi ada bercak air. Berarti kan biasanya kalau kita ngomongin ada bercak air di area konkret gitu, banyak yang mereferensikan gitu beberapa brand dibenerin dulu gitu substratnya. Nah ini berarti kalau menggunakan kita menggunakan Purtop 1000N udah tinggal aplikasi aja Mas ya? Kalau memang ada bercak air, ini kan bercak air ini bukan berarti basah, cuman ada tracing air aja. Nah primernya pakai yang lain sih Mas, karena mungkin, tapi setahu saya ada merek-merek lain juga punya primer untuk area lembab. Nah kalau yang membedakan itu adalah kalau pakai primer epoksi biasa, udah pasti yang di sini nih bakalan merutul. Merutul tuh bahasa Jerman, bahasa Indonesianya apa ya? Bentol-bentol gitu bangun. Iya. Nah makanya primernya beda. Tetap harus di primer untuk memastikan gigitan waterproofing ke beton. Oke, baik. Nah ini aplikasi Purtop sebagai tank coating. Nah saya hilangin ini terkait dengan yang di kanan ini, teman-teman yang waterproofing bisa ditekuk-tekuk. Saya matiin virtual background. Saya punya sampel kering. Nah, kelihatan ya? Udah hilang Mas Bayu? Ya, virtual background-nya? Ya, sudah hilang. Ini waterproofing sampelnya yang kering, teman-teman. Yang di kanan, waterproofing yang bisa ditekuk-tekuk, ini bisa ditekuk-tekuk. Nah, segini fleksibelnya sehingga ketika dia digigit ke beton, seperti pertanyaan Mas Bayu tadi, kalau ada retak-retak, dia akan nahan. Oke, kelihatan? Sekarang kita lanjut. Itu tadi tebalnya berapa ya Mas? Nah kira-kira. Betul, Mas Henry. Saya mau tanya itu nanti. Ya. Iya tadi. Ketebalannya 2 mili, sudah termasuk primer. 2 mili ya? Iya, 2 mili sudah termasuk primer. Nah itu tadi yang ditekuk-tekuk nggak ada itu langsung memang waterproofing ya Mas ya? Jadi nggak ada alasnya lagi atau substratnya lagi mungkin? Nggak ada. Ini untuk kepentingan sampel block, kita aplikasi di atas plastik, habis itu tinggal dilepas, jadi kayak stiker. 2 mili itu primer, Purtop sama PU20N. PU20N-nya belum, ini nggak pakai PU20N Mas. Nah nanti di belakang saya kasih lihat lagi. Ini hasil akhirnya akan teksturnya kayak gini. Bisa tekstur, bisa halus. Kalau terlalu tipis dia akan tekstur. Kalau mau dihalusin untuk estetis bisa. Glossy ya itu? Iya, betul. Glossy. Makanya kalau dia expose nggak pakai PU20N nantinya bisa burek. Oke. Untuk Purtop 1000, oh ya satu lagi. Biasanya kan kalau aplikasi di dak beton, kayak yang video tadi sempat diputar, itu ternyata 1 tahun setelah aplikasi mau ada cooling tower, mau ada fitting AC, lampu, mau nggak mau akan merusak lapisan Purtop 1000. Nah, kita punya solusinya untuk repair Purtop 1000 yang memang dengan sengaja dirusak atau digerinda untuk kepentingan fitting tadi. Nah, kalau Purtop 1000 itu kemasannya drum-druman gede. Nah, kita punya repair sistemnya masih dari polyurea, jadi strength-nya masih sama, tapi yang ini namanya Purtop HA. Nah, yang HA ini hand applied singkatannya, biar gampang ingat gitu kan. HA ini hand applied, kemasannya kecil, cuman 25 kilo 2 komponen. Jadi kalau misalnya mau pakai Purtop tapi 450 kilo, gede banget. 1 meter konsumsinya 2,2 kilo. Berarti minimum area untuk 1 set 2 drum, minimum luasan 200.
meter persegi. Rumah saya kecil, tapi mau nyoba Purtop. Nah, kita punya solusinya namanya Purtop HA. HA ini hand applied, kemudian waterproofing yang dalam 1 jam sudah bisa kehujanan, sudah bisa uji rendam. Kalau Purtop HA ini dijual di retail, Pak? Kalau untuk Purtop kita nggak ada yang masukin retail, Pak. Untuk Purtop kita nggak ada yang masukin retail, tapi kalau yang Purtop HA, kalau teman-teman punya aplikator, itu bisa ditrainingkan ke MAPE untuk jadi aplikatornya Purtop HA. Karena ini aplikasinya memang full manual, nggak perlu mesin. Secara, ya Pak? Oh ya, ini aplikasinya itu kayak waterproofing biasa, Pak, kayak pakai kuas gitu. Iya, betul Pak. Aplikasinya kayak waterproofing biasa, manual, campur komponen A, komponen B, mixing, tuang, ditarik. Jadi artinya kalau mau pesan ini, mesti dari aplikator Mas sendiri atau kita kirim tukang kemas buat dilatih gitu ya? Biasanya sih kita sudah punya aplikator yang direkomendasi, karena kan garansi itu garansi terpasang. Oh, ada garansi juga ini? Ya, garansi terpasang. Kalau teman-teman punya aplikator, dengan senang hati kita bisa trainingkan. Tapi kalau mau material aja, kemudian aplikasi sendiri, maksudnya tanpa trainingnya MAPE, itu kita bisa kasih material, tapi kan garansinya jatuhnya garansi material. Boleh tahu nggak sih Mas perbedaan antara garansi material dengan garansi terpasang, Mas? Kalau garansi material itu kita garansi bahwa produk yang dikirim dalam keadaan baik. Kalau untuk lifetime-nya, tadi kan ada yang 10, minimal 10 tahun tuh gitu. Kalau yang material aja gitu? Itu kalau yang bertahun-tahun itu garansi terpasang. Itu garansi terpasang. Kalau garansi material biasanya katakanlah Purtop HA dibikin di negaranya bulan Maret, kemudian proses transport 1 bulan sampai di sini bulan April tanggal 20, sedangkan si Purtop HA ini masa umur simpannya cuma 6 bulan. Berarti garansi materialnya tinggal 5 bulan. Misalnya kita kirim ke timnya Pak Henry April tanggal 21. Nah, garansi yang berjalan adalah dari masa bikin bulan Maret sampai dengan 6 bulan ke depan, material ini harus masih bisa dipakai. Karena bulan April berarti bulan Maret tanggal 6 bulan 9. Ketika bulan 8 mau dipakai, materialnya sudah rusak di dalam kaleng, itu kita ganti. Itu garansi material. Nah, biasanya kita garansi terpasang, aplikatornya adalah aplikator yang direkomend. Nah, kalau garansi terpasang berarti timnya Mas Henry merem selama masih dalam masa garansi. Kalau terjadi sesuatu, telepon MAPE atau telepon aplikator, kita benerin. Gitu. Nah, ini bisa dilihat strength-nya juga cukup besar. Memang nggak sebesar Purtop 1000 tadi, tapi untuk di kalangan waterproofing, tensile-nya gede, kemudian elongation dan tear strength-nya juga gede. Nah, ini Purtop HA biasanya kita nyebutnya Purtop untuk hand applied, bisa untuk repair Purtop 1000, atau yang kepingin poliurea tapi luasannya nggak besar, bisa beralih ke Purtop HA. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi poliurea Purtop 1000, Purtop HA itu kan waterproofing yang strength-nya gede-gede banget. Kayaknya lebih ke bukan struktur juga sih, tapi maksudnya yang fungsi yang kenceng-kenceng lah. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman arsitek yang kepingin waterproofing tapi estetis, kita punya masih dari keluarga Purtop, cuman kalau ini bukan Purtop poliurea, kalau ini Purtop poliuretan. Kita punya waterproofing transparan. Jadi kalau tilesnya, batu alamnya, atau bahkan misalnya di konkrit ada motif-motif macam-macam, dan motif itu mau tetap kelihatan, tapi kepingin fungsi waterproofing,
akan ke Purtop Easy. Waterproofing resin base alipat polyurethane transparan. Anti UV juga ya Mas, sama anti Ya, jamur. betul. Kalau yang ini udah nggak perlu finish coat lagi. Ini udah waterproofing polyurethane yang UV stable. Artinya pakai ini aja kan udah satu lapis aja Mas. Ya, kalau yang ini emang waterproofing yang estetis. Selama ini waterproofing itu kan lebih ke fungsional. Nah, kita punya waterproofing yang estetis, yang mempertahankan tampilan surface. Kayak gini, tampilannya akan wet look karena ditutupin sama waterproofing yang transparan. Ini pakai primernya cuma ngebasahin permukaan. Nah, ini nuang si Purtop Easy-nya. Habis itu cuma kayak ngepel. Nah, ini karena thickness-nya menyeragamkannya agak susah, jadi kita pakai faktor konsumsi 1 meter per berapa kilo, dan kita stay di perbandingan itu. Nah, ini ditabur pasir kalau areanya expose dan akan ada traffic. Jadi ditabur pasir buat apa? Biar ada grip. Kalau untuk area yang expose tapi ada traffic. Oh, ada gegel-gegelnya kayak gitu ya? Ya, betul. Supaya nggak licin ya. Betul. Jadi itu bisa dibilang yang Purtop Easy ini dia ada anti scratch-nya juga ya Mas ya? Iya, betul Mas. Dan biasanya kalau polyurethane yang estetis, maksudnya yang stabil UV, yang nggak berubah warna, itu ada 2 macam. Ada alipatik, ada aromatik. Nah, perbedaannya adalah di ketahanan warna, ketahanan kinclong lah istilahnya. Kalau aromatik, tampilan awal, katakanlah sekian bulan pertama, itu akan kinclong banget, tapi nanti dia turun. Nah, kalau alipatik, tampilan pertamanya nggak kinclong banget, tapi stabil di lini itu. Jadi nggak ada perubahan. Nah, ini elongasinya, kalau tadi Purtop HA, elongasinya 500, kalau Purtop 1000 elongasinya 300, nah Purtop Easy ini emang lebih kecil. Karena dia bukan cuma sih, yang dikedepankan adalah fungsi estetis transparannya. Untuk lebih meningkatkan tampilan dari material yang sudah adanya gitu Mas ya. Betul. Nah, selesai deh untuk perkenalan Purtop. Ini ada nomor telepon saya, Jeffrey, dan ada Mas Indra, technical manajernya. Main-main juga ke IG-nya MAPE, sosmednya MAPE, karena marketingnya kita lagi aktif banget posting-posting solusi struktural, solusi estetikal, bahkan 1-2 knowledge sharing di sosmed. Nah, mungkin ini teman-teman atau Bapak Ibu boleh di screen capture sebelum Mas Jeffrey akan pindah ke slide selanjutnya. Silahkan, atau mungkin bisa main-main juga ke halaman MAPE di Katalog Pro. Di situ juga ada nomor telepon Mas Jeffrey ya Mas? Iya, ada banget di contact person. Oke. Nah, ini karena ini sudah masuk ke slide terakhir, sebentar lagi kita akan pindah ke membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum itu mungkin Mas Fendri ada yang ingin ditambahkan Mas Fendri? Mengenai Purtop ini? Ya, dari Purtop ini kalau saya lihat, ini sangat disarankan buat bangunan building yang 20 tahunan pasti ya. Karena ini kayaknya kualitasnya top banget deh. Betul Mas. Iya. Tanknya gede banget. Satu lagi, ini mumpung saya udah video ya. Ini ada, saya remove background-nya lagi. Sampel blok yang kita sudah aplikasi. Nah, ini agak debus sih, Mas Fendri, Mas Bayu. Ini sampelnya. Ini yang bisa dilihat. Kalau mau dibikin nggak licin, mau dibikin agak tekstur, nah dia bisa kayak gini, kulit jeruk. Bisa juga yang smooth. Nah, ini saya bawa cutter, kita debus siang-siang. Ini mau digaret kayak gini juga silakan banget, dia nggak putus teman-teman. Jeng jeng jeng, segini kuatnya. Tuh. Sorry, ini yang scratch-nya juga nggak ada ya, Mas? Ya, itu ya? ini Purtop 1000. Purtop 1000 ya?
Ya, makanya kalau tadi video demonya di aplikasi di Hebel, dikepruk Hebelnya yang berantakan karena emang segitu kuatnya. Iya sih, kuat banget itu. Ini juga teknikal kita waktu motong kecil-kecil keringetan. Karena kalau pakai gunting, guntingnya melewat. Kalau pakai cutter, takut cutternya mata cutternya patah, malah masalah. Emang strength-nya gede banget ini. Oke. Untuk teman-teman yang lagi desain bangunan 10 tahun, langsung telepon aja ya. Oke, kalau gitu Mas Hendrik, terima kasih atas. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Victor Panji. Beliau bertanya, untuk Purtop 1000 ini, berapa rasio cover permukaan dalam aplikasi yang direkomendasikan? Misalnya dalam kurung 1 kilo liquid untuk berapa meter persegi? Kemudian, oke, ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan borongan dari Pak Victor. Jadi kita jawab satu-satu dulu nih. Mas Jeffrey, silakan. Kalau untuk Purtop 1000, konsumsinya 2,2 kilo per meter persegi. Jadi, satu drum itu kita rekomen karena satu set. Satu drumnya 225, satu set berarti 225 kali 2, 450. 450 kilo untuk satu set. Konsumsinya 2,2 kilo per meter, jadinya normalnya 200 meter untuk satu set. Itu 2,2 kilo, ya 2,2 kilo per meter persegi. Ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya masih dari Pak Victor, apakah bisa untuk diaplikasikan repair di atas existing waterproof melek lain atau harus dibersihkan total dulu? Silakan. Iya, kalau untuk ke aplikasi di atas waterproofing lain, kita harus ngecek dulu survei. Biasanya kalau kondisi waterproofing lama, contoh misalnya membran bakar, kerekatan membrannya masih bagus, kita nggak usah bongkar. Kalau semen base misalnya, scriptnya masih bagus, bahkan di atas scriptnya bisa kita sikat, atau di atas waterproofing semen base-nya juga bisa kita sikat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku biasanya ketahuan setelah survei. Oke. Berarti nanti tim dari MAPE pun akan bisa bantu survei juga gitu ya Mas Kiki? Ya? Bisa banget, free of charge, dan sekalian mau ngobrol lihat repair-repair yang lain, dijadwalin tim kita datang gratisan, Pak. Wah, menarik nih. Jadi apalagi bulan puasa nggak ada yang minta ngopi pasti. Jadi bisa langsung set meeting ya, kalau misalkan ada kebutuhan gitu ya Mas Kiki ya. Betul banget. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Victor yang lain adalah apakah juga bisa menutup retak rambut dak beton, dan kemudian untuk area roof park, untuk area parkir, rekomendasinya berapa Mas Jeffrey untuk ketebalannya? Silakan. Ya baik, kalau untuk retak rambut bisa banget Pak, nggak usah repair lagi. Biasanya retak rambut itu yang di bawah 0,5 mili. Nah kan 0,5 mili bingung nih ngitungnya. Nah kalau kita biasanya seukuran KTP atau ATM, kalau di celahan itu KTP-nya masuk, berarti akan direkomendasi untuk ke repair retakan. Tapi kalau cuma retak rambut aja, nggak usah diapa-apain, langsung disikat Purtop. Nah kalau untuk ke area parkir, sebenarnya nggak ada perbedaan antara untuk area parkir, pedestrian, water tank, ketebalannya sama, 2 mili, konsumsinya 2,2 tadi. Jadi 2,2 untuk 2 mili ketebalannya. Gitu. Semoga cukup menjawab Pak Victor. Untuk mengakses ke dalam Katalog Pro, kita hanya 3 klik sign in di sini dan kita masukkan email seperti email yang sudah kita daftarkan seperti ini, dan juga password. Di halaman pertama yang kita temukan adalah halaman brand news namanya. Jadi di sini kita bisa melihat aktivitas Katalog Pro, update informasi dari setiap brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro, dan juga hal-hal lain gitu ya, informasi-informasi lain. Dan seperti yang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sudah ketahui, kita sudah mengklasifikasikan produk-produk material building ini menjadi 3 pekerjaan: arsitek interior, sipil, atau dengan MEP. Nah, misalnya kita sedang membutuhkan kategori sipil. Nah, kita bisa masuk ke salah satu subkategorinya seperti ini,
dan di sini sudah terkumpul berbagai macam brand-brand yang berkategori fashion chemical, dan kita bisa masuk ke dalam kategori salah satu brand tersebut seperti MAPE di sini. Dan di setiap halaman brand seperti MAPE ini itu selalu kita encourage setiap teman-teman brand itu melengkapi informasi-informasinya seperti kantornya di mana, pabriknya di mana, terus juga nomor TIC dari tim MAPE itu siapa. Seperti hari ini kita akan berdiskusi bersama MAPE dengan Pak Jeffrey. Nah, di sini kita bisa klik langsung nama Pak Jeffrey, dan di sini akan tertera nomor telepon handphone Pak Jeffrey yang bisa dihubungi oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian apabila ingin menanyakan lebih detail tentang MAPE. GoPro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Dewi Sudipyo. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Jeffrey yang sudah mewakili MAPE untuk berdiskusi dan sharing-sharing lagi tentang update produk teknologinya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fenri yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari MAPE ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara kali ini. Dan saya ingin mengundang kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk hadir dalam acara ProTalks Ramadan Series. Jadi di setiap bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini, setiap hari Jumat, kita akan mengadakan sesi ProTalks Ramadan Series dengan mengupas mengenai desain-desain bangunan ibadah. Jadi saya tunggu kehadiran Bapak Ibu kembali di acara Jumat besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.